Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap semangat dan juga selalu sehat ya. Tentunya di hari ke-27 ya insya Allah ini ya. Di puasa di Ramadan tahun ini. Seperti biasa bersama saya Putri Humairah. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program kesayangan kita Tabu Maghrib yang hadir tentunya bersama dengan Lembaga Dakwah PWNU Jawa Timur, di mana di episode kali ini kita akan membahas mengenai zikir dan doa di malam akhir Ramadan. Ayo, siapa yang fokusnya sudah bukan zikir dan doa atau ibadah, udah bergeser fokusnya ke lebaran, persiapan apapun, makanan, pakaian dan sebagainya. Nah, nanti kita akan berbincang secara langsung. Alhamdulillah sudah hadir di studio, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ahsanul Haq MPDI. Beliau adalah Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Kalau sama Yai Ahsanul Haq ini murah senyum, selalu semangat, menyapa dan sebagainya. Yai, ini banyak orang-orang yang mulai zakat mall. Katanya sih bercandanya begitu. Nah, sebenarnya ya apa sih yang perlu kita angkat kembali atau bangkitkan kembali kesadaran ya mengenai keutamaan-keutamaan di akhir Ramadan ini yang kurang berapa hari lagi nih ya. Ya, jadi memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memang perlu mengevaluasi diri kita masing-masing terkait semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Selayaknya kita saksikan bersama-sama bahwa kebiasaan warga masyarakat kita itu ketika awal Ramadan mereka semuanya pada bersemangat. Masjid, musola sama penuh semua. Tapi ketika sudah menjelang pertengahan, apalagi akhir Ramadan seperti saat ini, tanggal 27 Ramadan ini, masjidnya sudah tinggal satu baris. Godaannya banyak ya. Nah ini karena memang semangat di akhir Ramadan ini rata-rata warga kita umat Islam menurun ya. Baik. Semangatnya menurun untuk beribadah loh ya. Jadi bergeser kepada semangat untuk berhari raya. Persiapan-persiapan untuk berhari raya, apakah itu beli baju baru ataukah mempersiapkan kue lebaran dan macam-macamnya lah itu. Sehingga semangat untuk beribadah ini semakin menurun di akhir Ramadan. Atau ini fokusnya sudah berganti begitu enggak ya? Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Jadi ini kebiasaan yang memang berlaku di masyarakat kita yang harus kita rubah. Baik. Yang harus kita rubah. Siapa yang harus merubah ya? Harus dari diri sendiri. Tidak mungkin kita menyuruh orang lain terlebih dahulu. Harus kita merubah diri sendiri, keluarga kita, baru insya Allah warga masyarakat juga akan ikut merubah masing-masing. Sehingga akhir Ramadan ini seperti kita saksikan di Mekah dan Madinah gitu ya. Karena di sana itu orang pada semangat semua dalam beribadah, walaupun pahala di sana memang menjanjikan sekali gitu ya. Akan tetapi walaupun di sini asalkan semangat itu tetap membara baik di awal, pertengahan maupun akhir Ramadan ya mestinya masjid-masjid semakin penuh gitu ya. Mestinya. Ya, tapi kita juga merasa bersyukur kepada Allah. Ini dimulai dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Setiap malaman ganjil itu masjid itu selalu penuh Al-Akbar ini. Alhamdulillah. Dan ini rupa-rupanya diikuti oleh masjid-masjid yang lain di kota Surabaya dan sekitarnya. Setiap malam ganjil itu selalu mengadakan Qiyamul Lail. Masya Allah. Ya, tadi malam 27 Ramadan nggak muat itu Masjid Al-Akbar itu. Masya Allah. Lantai bawah, lantai 2 nggak muat sampai meluber ke keluar tuh. Ini menandakan bahwasanya di malam ganjil ya animo warga masyarakat untuk melakukan Qiyamul Lail sangat tinggi, sangat tinggi. Hanya saja terkait dengan sholat isya, sholat tarawehnya, ini yang perlu disemangatkan kembali, digairahkan kembali. Nah, ya saya juga kurang tahu apa masalahnya gitu loh ya. Baik. Nah, lantas apa sih ya sebenarnya keutamaan di akhir Ramadan ini ya? Sebagaimana kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu kan
apa namanya diturunkan oleh Allah di 10 hari terakhir Ramadan, utamanya di malam-malam ganjil. Mestinya di samping kita berburu Lailatul Qadar, malam-malam yang lain juga jangan dilupakan, jangan diabaikan. Yang benar itu seperti itu. Artinya nggak dipilihin gitu Nggak ya? dipilih. Oh, ini malam ganjil saya giat. Oh, ini malam genap nggak dulu deh. Baik. Iya. Jadi karena apa namanya Kanjeng Nabi memberikan sinyal-sinyal malam-malam ganjil sehingga yang dipilih hanya ganjil saja. Ini menurut saya kurang afdol seperti itu, gitu loh ya. Malam ganjil monggo kita utamakan, tapi malam-malam yang lain tetap semangat itu harus digairahkan gitu loh. Sehingga masjid musola ya tetap ada jamaahnya, tidak sepi seperti malam ganjil saat ini. Tarawehnya juga sepi gitu loh ya. Masya Allah. Selain Lailatul Qadar apa ini? Iya. Jadi memang selain Lailatul Qadar itu kan apa namanya malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit turun ke bumi dikawal oleh malaikat Jibril. Itu yang pertama adalah memohon memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beribadah pada malam itu. Masya Allah. Jadi semua orang-orang yang beribadah, apakah itu ibadahnya hanya 10 menit, setengah jam, 1 jam, semuanya itu dimintakan ampunan oleh para malaikat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah pada malam itu, para malaikat ini juga memintakan kepada Allah, wahai Allah terimalah doa hamba yang sedang memohon kepadamu. Masya Allah. Kalau malaikat yang memohonkan kepada Allah, ya insya Allah istijabah lah. Makanya malam Lailatul Qadar itu di samping malam yang penuh maghfirah, juga malam yang terkabulkan doa-doa dari hamba-hamba Allah. Masya Allah. Artinya rugi sekali ya, iya. Kalau betul. kita misal sudah ada kesempatan, tidak memanfaatkan hal tersebut. Ya artinya begini ya. Kita kan tidak tahu turunnya Lailatul Qadar itu pada malam berapa. Iya sering ditanyakan. Ini sebenarnya kita tidak tahu dan itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya dirahasiakan? Agar supaya tidak dibedakan antara malam satu dengan malam yang lain. Agar supaya setiap malam itu terus bersemangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika setiap malam kita selalu beribadah, ya yakinlah bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Itu tujuannya kenapa tujuannya. Kenapa dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahu hanya tanda-tanda hanya malam 10 hari terakhir, kemudian tanggal-tanggal ganjil. Bisa saja malam Lailatul Qadar diturunkan di malam pertengahan Ramadan. Bisa saja di awal Ramadan, bisa saja itu hak prerogatifnya Allah gitu loh. Kita tidak tahu. Tinggal kita bagaimana memaksimalkan itu makanya dianjurkan oleh para kiai, para ulama salafun saleh utamanya yang kita simak dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau amat sangat menganjurkan bukan hanya pada dirinya tapi keluarganya, istrinya, menantunya, putrinya agar supaya bisa istiqomah iktikaf di dalam masjid. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ini ya. Bahas tentang zikir dan doa di malam akhir Ramadan. Tadi Yai sempat menyinggung bagaimana juga selain keutamaannya ada Lailatul Qadar dan bagaimana kita juga bisa mendapatkan bantuan pengampunan begitu ya dari malaikat requestnya begitu secara langsung. Nah lantas ini ibadah apa saja sih ya yang bisa kita terus tingkatkan khususnya di sisa-sisa di malam Ramadan ini? Ya ada sebagian warga masyarakat yang bertanya, apakah boleh setelah sholat Isya, sholat taraweh, kemudian dilanjutkan dengan witir, kemudian tahajud. Betul, sering sekali pertanyaan. Sementara biasanya kan witir itu diletakkan pada yang paling akhir sendiri. Gitu sebagai penutup begitu, sebagai penutup dari segala sholat gitu ya, witir. Nah, dari sini perlu kita jelaskan bahwa manakala di dalam sholat taraweh itu sudah gabung dengan witir, maka tetap masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud.
tetap masih diperbolehkan, disunnahkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Terkait berapa rokaatnya sholat tahajud tergantung kita yang melaksanakan. Baik, baik. Ya, barangkali minimal untuk tahajud ini bisa 2 rokaat dan maksimalnya bisa 12 rokaat. Artinya kalau memang Bisa 12 sudah rakaat. witir begitu ya, sudah witir nggak usah tahajud begitu ya, berarti tetap saja begitu nggih? Tetap saja, karena memang yang amat sangat dianjurkan oleh Allah, bahkan di dalam Al-Quran juga dinyatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dari sebagian yang malam yang kamu lewati, jangan semuanya untuk tidur gitu loh. Pergunakan sebagian itu untuk melaksanakan sholat tahajud. Fatahajjad bihi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dengan istiqomah melaksanakan sholat tahajud, insya Allah derajat pangkat akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda itu derajat yang terpuji atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat tahajud ini yang memang amat sangat dianjurkan oleh Allah gitu loh. Sehingga walaupun sudah selesai melaksanakan sholat terawih, sholat witir, malam hari jam 1, jam 2 masih dianjurkan untuk melaksanakan sholat tahajud. Baik. Iya. Nah tadi Yai sempat menyinggung mengenai itikaf begitu ya. Ini juga salah satu yang sering dilakukan di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Bagaimana ya untuk pelaksanaannya? Jadi memang arti daripada iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid. Artinya orang yang beriktikaf di dalam masjid itu tidak harus berdiam diri terus seperti ini di dalam masjid, ya enggak lah. Jadi diartikan secara konteksnya. Jangan seperti itu ya. Iktikaf di dalam masjid itu ketika kita masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah yang lain. Kalau misalkan mau sholat tasbih, monggo sholat tasbih, mau sholat hajat, monggo sholat hajat. Nah, dalam pelaksanaan sholat sunat ini termasuk iktikaf itu di dalam masjid gitu loh. Baru ketika selesai semuanya, sholat tahajudnya selesai, baru kemudian membaca aurat atau wirid-wiridan yang memang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan bacaan istighfar mohon ampunan. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca sebanyak-banyaknya dalam rangka iktikaf tadi itu. Maknanya apa ya? Boleh dibedah ini ya? Biar marem itu istilahnya ya. Allahumma, wahai Allah, innaka sesungguhnya engkau, afuwun, zat yang maha mengampuni, karimun, zat yang maha mulia, tuhibbul afwa, engkau suka mengampuni, fa'fu anna, ampunilah kami, ya karim, wahai zat yang maha mulia. Ya, itu mohon ampunan dengan bacaan-bacaan seperti itu, dan ini tuntunan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, misalkan kok bosen baca itu terus, misalkan diselingi baca Quran, boleh. Diselingi dengan baca sholawat, boleh, tidak ada masalah. Jadi itu namanya iktikaf. Jadi iktikaf bukan berdiam diri, apalagi sambil tertidur gitu ya. Ngelamun, mikirkan apa begitu. Kan artinya berdiam ya. Jadi artinya berarti bukan diam beneran ya. Apapun dilakukan asal di dalam masjid. Mungkin ini sering juga ditanyakan ya. Haruskah masjid misal musola begitu? Apakah beda atau di rumah mungkin? Pripun ya? Jadi memang perbedaan antara masjid dan musola itu kan sangat tipis sekali ya. Baik. Jadi kalau masjid itu katanya yang dipakai untuk Jumatan. Sementara kalau musola itu yang tidak dipakai Jumatan namanya musola gitu ya. Tapi dari segi artinya sama-sama. Masjid itu adalah tempat sujud artinya. Masjid itu bahasa Arab artinya tempat sujud. Musola ya tempat orang sholat gitu loh.
Sama-sama. Jadi kalau menurut saya, iktikaf itu boleh saja dilakukan di masjid, boleh dilakukan di musola, boleh, asalkan musola yang diperuntukkan untuk umum. Ah, baik. Ada musola itu yang untuk pribadi. Oh iya, baik. Iya kan? Betul, Ada ya. di dalam Musola rumah, ya. iya kan? Dulu, zaman dulu, Baik. di masing-masing rumah itu di depannya ada musola itu. Musola keluarga Iya. namanya, gitu loh ya. Jadi apa namanya, ya tidak semua orang bisa sholat di situ. Nah, kalau kategori musola seperti itu bukan termasuk apa namanya yang bisa dibuat untuk iktikaf gitu Iya, loh. aslinya Tapi tidak kalau masalah ya. musola yang di apa namanya dipergunakan untuk umum, sholat 5 waktu juga di situ, hanya tidak dilakukan Jumatan misalkan, yaitu termasuk boleh dilakukan iktikaf di situ. Artinya tidak masalah ya, Tidak misal ada yang masalah. terdekatnya hanya musola Iya, untuk tidak ada umum, masalah. tapi ya nggak apa-apa. Kita Tidak akan masalah. singgung bagaimana zikir, ya kita banyak minta pengampunan, Ya. begitu ya, dimaksimalkan. Tadi ada pertanyaan ya sempat tertunda ya Boleh. mengenai itikaf. Nah, untuk perempuan ini Yai, baiknya itikaf apakah di rumah apakah boleh atau memang harus di masjid atau seperti apa ini Yai? Ya, Sarannya, jadi ya. bagi kaum hawa, kaum perempuan yang tidak dalam keadaan haid, dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Baik. Dianjurkan untuk beriktikaf di dalam masjid. Karena kalau iktikaf di dalam rumah itu bukan iktikaf namanya itu. Ya. Apa itu ya? Ya nongkrong aja lah. Iya, bertapa. Bertapa. Masya Allah. Oh begitu, nggak tetap diusahakan di masjid saja ya. Iya, jadi kalau memang dalam keadaan suci dari haid, Iya. silakan datang aja ke masjid untuk bisa beriktikaf di dalam masjid. Lamanya ini waktunya ini, bagaimana ya? Tergantung. maksudnya untuk, Jadi seperti apa ya? tergantung kemampuan masing-masing orang ya. Baik. Bisa setengah jam, boleh saja. Bisa 1 jam, boleh. Bisa kalau memang kuat sampai subuh, tidak apa-apa. Lanjut sampai. Lanjut sampai sholat subuh berjamaah. Habis sholat subuh pulang, tidak masalah. Kalau memang kuat gitu Iya. loh ya. Tapi kalau memang apa namanya kemampuannya hanya setengah jam Iya. atau 1 jam, ya tidak apa-apa. Habis itu pulang. Waktunya apakah setelah terawih atau bagaimana sih? Iktikaf itu apa namanya di dalam masjid itu kapan saja. Baik mau menunggu sholat. Kapan gitu saja, ya, iya. Kapan Baik. saja. Ketika kita masuk di dalam masjid, kita sudah niat iktikaf, itu dapat pahala iktikaf di situ. Kapan saja sudah. Apakah habis maghrib atau habis isya, atau habis sholat duhur, sholat asar misalkan. Iya. Yang penting ada niat iktikaf untuk apa namanya berdiam diri di dalam masjid. Insya Allah Iya. itu apa namanya Jadi, mendatangkan pahala. Daripada nunggu sholat scroll gitu ya, lihat-lihat Iya. media sosial. Iya, baik tapi gitu beda loh ya antara Iya. iktikaf dengan lihat HP loh ya. Gak boleh ya. Nggak Iya, boleh lah. Iya, baik. Masya Allah. Keutamanya apa sih ya sebenarnya? Memanfaatkan waktu. Ya dengan apa itu. namanya, itulah apa keistimewaan masjid itu ya. Iya. Jadi ketika kita niat berdiam diri di sana, kemudian membaca Quran, baca sholawat, baca istighfar, itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu. Diam dirinya itu diberikan pahala oleh Allah. Gitu loh ya. Masya Allah. Jadi itu daripada keutamaan masjid. Baik. Keutamaan masjid iya. yang ada di situ. Nah, Yai, ini ada pertanyaan ini Yai Ya. yang masuk. Oh ya, sebelumnya saya juga ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui nomor WhatsApp kami di nomor 0821 31744 321. Saya ulang ya, 0821 31744 321. Nomornya sudah tertera di layar kaca Anda. Monggo yang mau bertanya bersama dengan Yai, silahkan seputar tema atau di luar tema nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi Boleh tetap saja. dalam bulan Iya. Ramadan begitu ya. Ya. Nah, Yai pertanyaannya yaitu mengenai bagaimana sih Yai cara mengatasi rasa malas atau bosan dalam melakukan zikir di bulan Ramadan maksudnya. Ya. Aduh, bosan ini. Ya. Baik. Kita semua tahu bahwa di dalam bulan Ramadan ini hadis Rasul SAW menyatakan bahwasanya iblis setan itu dibelenggu oleh Allah. Ya. Artinya tidak bisa mengganggu dan menggoda manusia. Apa tujuannya? Agar manusia bisa fokus beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan. Baik. Tapi mengapa di antara kita masih ada saja yang malas, Betul. bahkan ada yang cenderung berbuat dosa dan maksiat. Iya.
Padahal setan katanya sudah dibelenggu. Nah, ingat bahwa dalam diri manusia ada yang namanya nafsu. Nafsu itu selalu mengajak pada manusia untuk berbuat kejelekan. Iya. Innan nafsa la'ammarotum bisu. Nah, Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri manusia ini selalu mengajak untuk berbuat kejelekan. Walaupun setan sudah dibelenggu, Iya. sudah dirantai, sudah dipenjara, tapi kalau nafsu ini tidak mampu kita kendalikan, ya perasaan malas untuk beribadah itu akan menghinggapi diri dan kita. pasti tetap ada begitu ya. Pasti ya? ada, pasti ada. Baik, ya. Iya. Tuh anak Said Pro, pasti godaannya banyak kan. Ya, pasti ya. ya. Jam-jam segini udah mau buka ya. Lantas ini ya gimana ya mungkin buat teman-teman juga ini tipsnya, apalagi anak-anak yang jiwa-jiwanya muda, godaannya besar sekali, pertahankan itu Dan ya. itu harus kita selesaikan, kita perangi melalui diri kita sendiri. Tidak bisa mengandalkan orang lain gitu loh ya. Baik. Orang lain itu hanya berapa persen saja. Tapi kalau dari dalam dirinya ini bisa 60-70% bisa mengatasi rasa malas itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apa namanya harus dikuatkan dari dalam dirinya sendiri. Iya. Makanya Rasul mengatakan bahwasanya setelah selesai perang Badar, Iya. beliau mengatakan kepada para sahabat, setelah ini kita akan menghadapi perang yang lebih besar, gitu ya. Iya. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selesai melakukan peperangan yang kecil dan kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar. Apa itu ya? Nah, sahabat bertanya, ya Rasul, setahu saya perang Badar ini perang yang besar, perang yang dahsyat. Kalau ini dianggap kecil, perang apa yang lebih besar lagi dari ini? Kanjeng Nabi jawab, jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Karena apa? Karena dia ada dalam diri kita, tidak tampak oleh mata, gitu loh. Betul. Iya. Tidak tampak oleh, kalau musuh yang nyata bisa kita kalahkan, Betul. gitu loh. Tapi kalau hawa nafsu yang ada dalam diri, kalau tidak diperangi oleh diri kita sendiri, tidak bisa itu. Oke, kalau bukan Iya. dari diri kita mau mengandalkan siapa Mau begitu ya? nggak ada. Kadang kan bikin alasan, Nggak ya ada. teman saya yang ngajak Nggak gitu. nggak ada. Begitu ya. Iya. Baik, bah, bagaimana kita kuat-kuatnya ya Betul. untuk mempertahankan keistiqomahan itu, dan tentunya ini juga bagaimana kita bisa merangi hawa nafsu yang ada Iya. dalam diri kita. Ada kata putus asa ya tentunya dalam berdoa juga. Nah, kita juga akan tanyakan ini sama Yai juga, apakah ada doa yang sia-sia ini Yai? Sebelumnya Iya. mungkin kita bahas dulu mengenai doa di akhir Ramadan dulu ini Yai. Apa Iya. saja doa-doa yang bisa kita panjatkan di akhir Ya, jadi di bulan Ramadan, baik itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan, itu pintu langit selalu terbuka. Kalau di luar Ramadan, barangkali pintu langit ini dibuka pada malam hari saja, pada jam 1, jam 2, jam 3. Itu pintu langit dibuka, dan itu tidak lama. Tapi khusus di bulan Ramadan ini pintu langit full 24 jam dibuka. Artinya apa? Kapan saja kita berdoa kepada Allah, insya Allah diijabah oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini. Masya Allah. Di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan misalkan, Iya. ketika kita berdoa, insya Allah diijabah oleh Allah. Hanya saja mengijabahi doa itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa seketika, bisa sehari kemudian, Iya. bisa seminggu kemudian, bisa sebulan, itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting Iya. dalam hati kita jangan sampai mengeluh, kok gak diterima Nah, doa ini ya, saya ini ini. ya. Jangan sampai seperti itu. Kok lama ya nggak Ya, dikabul-kabulkan itu namanya ya? mendikte Allah, tidak boleh seperti itu. Oh, Tidak baik. boleh. Iya. Kita harus berdoa, ya kita panjatkan doa kepada Allah. Perkara kapal dikabulno ambek Gusti Allah itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah ya Yai doa yang sia-sia itu? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum. Silahkan berdoalah kalian semua kepadaku. Astajib lakum, pasti tak kei aku. Pasti tak kabulno. Pasti. Astajib lakum. Artinya apa? Semua doa-doa kita tidak ada yang sia-sia.
Iya. Satu saat pasti dikabulkan oleh Allah. Tinggal menunggu saja. Tinggal menunggu saja. Dan juga penuh keyakinan begitu. Nah, harus ya? penuh keyakinan. Baik. Harus penuh keyakinan. Ya. Iya. Jadi kalau doa penuh keraguan ya apa namanya nggak sesuai namanya itu gitu. Iya. Yang namanya doa permintaan itu harus dibarengi dengan penuh keyakinan bahwasanya doa ini akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu Iya. wa taala. Jadi mungkin pemirsa di rumah ada yang mungkin sakit, Ya. bisa tetap doa ya ya. Pasti harus Jadi doa. Pasti ya. akan sembuh. Iya, di samping ikhtiar zahir, ikhtiar batin juga. Ikhtiar batin salah satunya adalah doa. Baik, Masya Allah. Yang belum dapat jodoh mungkin, ya anak saya bro. Yang belum dapat jodoh, bisa tetap doa begitu ya ya. Pastilah. Dari Nganjuk, Yai kapan waktu yang paling baik untuk berdoa di saat malam terakhir Ramadan? Ya. Nah, Jadi memang malam yang paling baik untuk memanjatkan doa kepada Allah itu pada sepertiga malam. baik. Antara jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh sepertiga malam. Itu adalah waktu-waktu yang memang mustajabah untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari dari Malang. Ya. Yai, bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan yang sudah kita lakukan setelah Ramadan? Begitu, Ya. Yai. Ya, jadi apa namanya? Ini kayaknya agak susah ya. Bukan begitu. Iya. Kita itu ketika Ramadan selesai, kita mendapatkan predikat dari Allah sebagai hamba yang suci, gitu loh ya. Baik. Hamba yang fitrah, kembali kepada suci, tidak memiliki dosa, tidak memiliki noda, gitu loh ya. Nah, harusnya kesucian yang kita terima dari Allah ini perlu dipertahankan, gitu loh. Cara mempertahankannya dengan mengistiqomahkan amalan-amalan di bulan Ramadan, kita lanjutkan, kita lestarikan walaupun di luar bulan Ramadan. Contoh, Ya, baik. kalau di Ramadan kita bisa menjaga lisan, Nah, nggak berbohong ya kan, Nggak tidak rasan-rasan, menggibah, iya, ya Pak. kan? Tidak mengadu domba gitu Iya. ya. Maka seyukianya di luar Ramadan kita juga harus bisa seperti itu gitu loh. Jadi jangan hanya di bulan Ramadan saja kita menjaga lisan, tidak berbohong, tidak menggibah. udah puasanya selesai nggak apa-apa. Tetap ya. Kalau bisa malah jadi lebih baik. Baik, ya, Masya Allah. Kalau di Ramadan kita suka bersodako misalkan, Iya. maka di luar Ramadan harus kita tetapkan itu, kita istiqomahkan. Itu loh, insya Allah apa namanya ya kesucian yang diberikan Allah ini tetap terjaga. Baik, ya, semoga menjawab ya dari dia Ya. dari Malang ini. Yai, pertanyaannya, Yai siapa saja yang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pertanyaan dari Manaf, Surabaya. Ya, Pak Manap dari Surabaya, bahwasanya kita semua tidak tahu kapan turunnya Lailatul Qadar. Yang terpenting setiap malam di malam bulan-bulan Ramadan ini jangan sampai tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya sholat Isya dan sholat tarawih gitu loh ya. Kalau sholat Isya dan tarawihnya full selama Ramadan, yakinlah bahwa kita mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Amin. Itu aja, mudah sekali mestinya. Iya. Iya. Tinggal kita ya Tinggal saja. kita yang saja. harus semangat untuk meraih. Iya. Baik, Yai, kita akan lanjutkan kembali ya, Yai, Ya, di segmen boleh. terakhir. Ya, Yai, kita sudah di segmen terakhir ini, Yai. Iya. Monggo yang bisa disampaikan kesimpulan ataupun mungkin apa ya kepada pemirsa di rumah supaya nggak luput di akhir Ramadan ini. Ya, baik. Jadi mumpung kita masih bertemu dengan Ramadan walaupun sudah tinggal beberapa hari lagi, mari kita lebih bersemangat lagi di dalam meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga amal ibadah kita kepada sesama manusia. Karena apa? Karena kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa menjamin umur kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Iya. Tidak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin. Makanya selama 3 hari ke depan ini masih nututi Ramadan ini, mari kita lebih bersemangat lagi dalam melakukan taraweh, melakukan tahajud dan sholat-sholat sunnah yang lain. Kita lebih bersemangat lagi di dalam mengeluarkan sodako, menyantuni anak yatim, mengeluarkan zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Harus lebih bersemangat lagi, mumpung sik menangi Ramadan.
Masya Allah, Ya. ya kita nggak tahu umur kita ya, usia Betul. kita. Orang yang sudah yang dulunya masih ada, tahun ini Ramadan sudah nggak ada. Ya kita nggak Iya. tahu kedepannya. Ya terima kasih ya. Sama-sama, Kiai, sudah sama-sama. bersama kami. Sama-sama. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa Amin. bermanfaat untuk kita Amin, semua amin, ya. amin. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita tentunya dalam Tabung Maghrib episode kali ini. Untuk itu saya Putri Humaira mohon pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.